saya Nasa Sabila dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program linear. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih program linear itu apa? Nah, jadi program linear itu merupakan suatu program yang dapat menyelesaikan suatu masalah optimasi, misalnya di bidang ekonomi, industri, perdagangan, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, ada beberapa langkah nih yang harus kita ketahui dulu. Dapat 5 langkah. Apa aja nih? Yang pertama, kita harus menentukan model matematikanya, di mana model matematika ini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, yang kedua, kita harus menentukan nilai DHP-nya. Nilai DHP itu menentukan nilai titik potong sumbu X dan Y-nya. Kemudian, yang ketiga, kita menentukan nilai ekstrim atau pojok DHP. Kemudian yang keempat, kita menentukan nilai optimum. Yang terakhir, kita menentukan kesimpulan. Dapat kita ketahui yaitu untuk jenis pakaiannya terdapat baju dan rok. Kemudian dia terdapat dua kain, yaitu kain wol dan kain katun. Di mana untuk baju itu 2 meter dan untuk rok 3 meter. Kemudian untuk kain katunnya yaitu 2 meter dan 1 meter. Kemudian dia terdapat laba. Nah, untuk labanya, untuk baju Rp50.000 dan untuk rok Rp80.000. Jadi terdapat kapasitasnya juga, yaitu 90 meter, ini 60 meter, ini. Nah, jadi ini data yang kita ketahui, kemudian masuk ke langkah yang pertama yaitu menentukan model matematikanya. Nah, di model matematika ini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Yang pertama kita cari yaitu fungsi kendalanya. Di mana fungsi kendala yang kita ketahui yaitu 2 meter, 2 meter jadi 2x ditambah dapat 3 meternya 3y lebih kecil dari 90. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dapat dari kain katun yaitu 2x ditambah y, karena dia 1 maka kita tulis y saja, lebih kecil dari 60. Karena kain wol dan kain katun itu bernilai positif, maka X dan Y yaitu harus lebih besar dari 0. Kemudian ada fungsi tujuan. Di mana fungsi tujuan ini yaitu untuk menentukan dari labanya, yaitu X-nya itu 50.000 dan 80.000 untuk Y. Nah, selanjutnya masuk ke langkah yang kedua yaitu menentukan DHP.
Nah, di mana kita akan menentukan titik potong sumbu X dan Y, yaitu kita mencari satu persatu untuk menentukan X dan Y-nya. Yang pertama, kita ambil dari kainwol terlebih dahulu, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 90. Kita ingin mencari X, maka Y-nya yang bernilai 0. Agar X-nya sendiri, maka 90 kita bagi 2. 90 bagi 2, X-nya sama dengan 45. Kemudian ini baru kita dapat X-nya saja. Kemudian kita mencari nilai Y-nya. 2X plus 3Y sama dengan 90. Jika mencari Y, maka X-nya yang bernilai 0. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 90. Ini 3Y 90. Ya, sama dengan 90 bagi 3, Y-nya bernilai 30. Nah, jadi ini baru kita dapat dari kainwolnya saja. X-nya bernilai 45 dan Y-nya bernilai 30. Selanjutnya kita mencari titik potong dari katun. 2X plus Y sama dengan 60. Nah, jika kita mencari X, maka Y-nya yang bernilai 0. 2X plus 0 sama dengan 60. 2X 60. Nah, agar X-nya sendiri, maka kita 60 bagi 2 sama dengan X-nya 30. Kemudian kita mencari Y-nya. 2X plus Y sama dengan 60. Maka 2X-nya bernilai 0. Nah, dapat 60. Jadi X-nya dapat 30 dan Y-nya terdapat 60. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya, kemudian kita menentukan gambar grafiknya. Yaitu, nah, dari langkah yang sebelumnya, yaitu dari kainwol kita dapat X-nya itu bernilai 45 dan Y-nya itu bernilai 30. Maka titiknya berada di tengah-tengah antara 40 dan 50, kemudian X-nya 45 dan Y-nya itu 30. Kemudian untuk di kain katun, yaitu X-nya bernilai 30, kemudian Y-nya bernilai 60. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya kita itu menentukan titik uji yang berada pada 0,0. Titik uji berada pada 0,0, yaitu dengan menentukan 2X plus 3Y lebih kecil dari 90. Maka X dan Y kita ganti menjadi 0. Lebih kecil dari 90. Kemudian kita masukkan yang kain katunnya, yaitu 2X plus Y lebih kecil dari 60. X-nya kita ganti jadi 0, Y-nya kita ganti jadi 0. 60. Maka ini 0 lebih kecil dari 60. 0 lebih kecil dari 90 itu bernilai benar. 0 lebih kecil dari 60, dia juga bernilai benar. Maka jika bernilai 0, DHP-nya berada di sini dan arsirannya ke dalam. Jadi di sini nilai DHP-nya. Kemudian untuk langkah yang ketiga, yaitu kita harus menentukan titik ekstrim atau pojok DHP. Yang pertama, kita menentukan titik pojoknya itu yang tadi sudah kita ketahui dengan titik uji 0,0, dia bernilai benar. Kemudian 0
dapat 30 dari sini karena ini sudah diketahui. 0,30, kemudian 30 dengan 0. Nah, tinggal titik yang di sini yang belum kita ketahui. Gimana sih cara kita mengetahuinya? Nah, dengan cara kita menentukan eliminasi dan substitusi. Yang pertama, kita menentukan eliminasinya terlebih dahulu, yaitu dengan 2x plus 3y sama dengan 90. Kemudian 2x plus y sama dengan 60. Jika kita eliminasi, maka kita kurangi. 90 kurangi 60 yaitu 30. 3y dikurangi y yaitu 2y. Nah, 2x kurang 2x habis. Nah, agar y-nya sendiri, maka 2-nya kita pindah. Jadi 30 bagi 2, y-nya bernilai 15. Kemudian ini eliminasi. Yaitu kita substitusi. Caranya kita substitusi, ambil salah satu dari sini, yaitu 2x plus y sama dengan 60. Nah, karena sudah kita ketahui nih, y-nya ini bernilai 15, maka 2x plus 15 sama dengan 60. Ini kita ganti 15-nya dapat dari sini. Kemudian 15-nya agar pindah ruas, maka 2x sama dengan 60. Karena dia pindah ruas dari positif menjadi negatif. 60 kurang 15, 45. Jadi 2x sama dengan 45. Agar x-nya sendiri, maka 45 kita bagi 2. 45 bagi 2 hasilnya 22,5. Maka titik yang di sini bernilai 22,5. Jadi di sini 22,5,15. Selanjutnya yang keempat, yaitu kita menentukan nilai optimum. Dimana menentukan nilai optimum itu dengan f(x, y) dan x-nya sebagai 50 dan y-nya sebagai 80. Nah, dimana kita sudah menentukan nih titik pojoknya, maka x dan y-nya kita ganti dengan nilai-nilai yang sudah kita dapat, yaitu dengan 0,0. 50.000 kali 0 ditambah 80.000 kali 0 dengan 0. Yang kedua 0,30. F 0,30 yaitu 50.000 kali 0 ditambah 80.000 kali 30.000 yaitu dengan hasilnya 0 ditambah 80.000 kali 30 yaitu 2.400.000. Yang ketiga yaitu F 30,0 50.000 kali 30 ditambah 80.000 kali 0. Hasilnya 1.500.000. Kemudian yang terakhir ada F 22,5,15 yaitu 50.000 kali 22,5 ditambah 80.000 kali 15. Hasilnya 1.125.000 ditambah 1.200.000. Hasilnya 1.325.000. Jadi kita akan menentukan nilai maksimumnya. Nah, jadi di sini yang paling besar nilai maksimumnya yaitu 2.400.000 ini. Nah, maka
Ini adalah maksimumnya. Jadi langkah yang selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu seorang penjahit mendapatkan keuntungan sebesar 2.400.000 karena dia nilai maksimumnya dapat menjual bajunya 0 dan roknya 30 dapat dari sini 0 dan 30-nya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.